Halo teman-teman, selamat datang di channel Kebo Jero Otomotif, channel yang membahas seputar otomotif, khususnya Pajero Sport yang saya miliki saat ini, mulai dari treatment ya, perawatan, serta juga owning experience dan juga trouble-trouble yang dialami dari mobil ini khususnya ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau bahas satu hal yang mungkin harusnya di awal ya saya bahas ya saat membeli mobil ini. Jadi ini adalah review yang secara lengkap tentang mobil Pajero Sport tahun 2011 atau 2009-2011 ya, dimana itu adalah generasi awal keluarnya Pajero Sport di Indonesia. Nah teman-teman, jadi kita akan bahas satu persatu ya, mulai dari tampak depan, eksterior, serta juga interior, dan juga mungkin masuk ke ruang mesin, serta fungsi-fungsi atau fitur-fitur apa aja yang ada di mobil Pajero Sport ini. Nah, untuk yang pertama kali kita bahas dulu tampak depannya. Jadi bagian depan mobil ini kelihatan sekali ya, dia bentuknya itu membulat dan benar-benar dari atas sampai ke bawah itu ngebulat ya. Belakangnya juga sama, memang mobil ini bentuknya itu kayak kebo ya kalau orang bilang ya. Jadi karena bentuknya itu bulat, gede ya, bongsor. Jadi kayak kebo, makanya mobil ini saya namain Kebo Jero. Nah, bagian depannya itu masih terlihat cukup modern ya, walaupun emang ini khasnya sekali mobil tahun 2000-an, bulat-bulat seperti ini. Tapi dia masih punya lampu proyektor di sini, walaupun sebenarnya ini hanya halogen saja ya. Tapi untuk yang headlampnya ini sudah di-upgrade menjadi LED. Lampunya juga masih oke sih di tahun sekarang, karena dia bentuknya itu masih pipi ya, masih memanjang seperti ini, horizontal, bukan yang naik ke atas ya. Terus juga grillnya juga masih kelihatan sangar ya. Terlihat bentuk-bentuk grill yang vertikal seperti ini, jadi dia garis-garis naik ke atas, sedikit miring ya untuk generasi yang ini. Lalu di tengah-tengahnya ada badge Mitsubishi 3 berlian. Nah, ini adalah deflekta tambahan ya, aslinya nggak ada deflekta ini. Sama ini juga lampu tanduk, spion tanduk ya. Biasanya spion tanduk ini memang dikasih ya aksesoris untuk mobil ini ya, tapi bukan dari Mitsubishi, itu tambahan orang. Karena ini memudahkan untuk melihat bagian depan dan bagian samping bawah ya, yang blind spot dari posisi driver. Terus turun lagi ya, bempernya itu polosan aja seperti ini teman-teman, lurus aja polos. Tapi di sini dia punya fog lamp ya, fog lampnya masih halogen, ada covernya juga. Terus di bagian bawah dia ada seperti list lagi ya, list bumper lagi di bagian bawah. Dan ini ada seperti space mudguard ya, bagian depan warnanya silver ya. Terus di sini antara mudguard dengan bumper dia ada ram honeycomb yang bentuknya memanjang sedikit horizontal ya, seperti sarang tawon ya. Terus di bagian bawah ini dia punya cover mesin itu yang besi teman-teman. Jadi ini bagus ya untuk mengamankan radiator dan juga ruang mesin bagian bawah. Depannya ya seperti ini ya. Ini ada plat nomor, letakkan plat nomor, dan memang simpel sekali. Dia lampu biasa, fog lamp, dan di lampu ini ya dia punya 3 titik lampu utama, ini lampu dekat dan juga lampu sen ya. Terus juga ya begini ya, di bagian depan kelihatan upper fendernya. Terus untuk bagian atasnya kap mesin itu lumayan datar ya, jadi nggak terlalu ke bawah, jadi dia lumayan tegap. Ada list juga seperti ini, dan di sini ada 2 buah lubang washer ya untuk ke arah kaca ini. Terus ini ada 2 buah wiper. Di atas antenanya masih bagian depan ya seperti itu. Dan kacanya ini lumayan gede, lumayan luas teman-teman. Tampilan bagian depan ya seperti ini. Ground clearance-nya juga tinggi sekali ya. Mobil ini memang mobil petarung yang bisa dibawa kemana aja. Ada tersedia juga varian 4WD-nya, tapi kalau yang punya saya ini 4x2. Oke, langsung aja kita ke bagian samping ya, samping sebelah kanan. Nah, sekarang kita sudah di bagian samping ya. Jadi di bagian samping ini secara keseluruhan desainnya sama, dia masih bentuknya bulat. Dan di sini terlihat sekali ya ada upper fender yang gede sekali di bagian sampingnya. Terus bannya ini udah diganti ya sama velgnya. Ini udah pakai yang ring 18 punyanya All New Pajero Sport Dakar ya. Jadi aslinya itu dia 17 inch, terus nggak dual tone, hanya 1 tone saja. Terus bergeser sedikit, di sini ada lampu sen. Kalau yang tipe Exit generasi pertama itu sennya masih di fender, di spion nggak ada. Kecuali yang sudah facelift pertama ya tahun 2013 dia udah ganti di sini. Terus ini ditutupin sama cover. Terus ada tulisan di sini di ID High Power ya. Udah VGT yang 2013. Nah, terus bagian sini teman-teman
Samping sini polos saja, cuman ada list gini aja. Di bagian sampingnya, di bagian bawah ya, dia sudah punya footstep yang bahannya itu dari besi kokoh ya. Nah, itu dari besi semua bahannya. Ini ada spakbor tambahan. Terus lagi ada rope rail untuk menambah ekstra bagasi di bagian atas. Terus di sini ada juga pisor kaca ya, untuk menahan hujan kalau nggak masuk ke bagian dalam sini ya. Terus udah ya, itu aja, nggak banyak lagi, cuma gitu aja. Di sini bagian belakang juga ada overfender ya, yang gede bulat bentuknya. Spakbor juga bagian belakang. Handle-nya ini aslinya chrome teman-teman, tapi ini udah dikasih cover warna hitam ya dari pertama kali belinya ya. Ini sorry kalau saya sedikit keluar frame ya, karena ngerekodnya juga sendiri, nggak ada yang kontrol bagian depan. Ya mungkin nanti next lah kita buat yang lebih proper lagi, proses ya, tahap demi tahap. Oke, bagian samping bentuknya seperti ini ya. Kelihatan juga di situ bagian belakang spoiler belakang ya. Oke teman-teman, ini adalah bagian belakang Pajero Sport tipe Exit ya. Kelihatan sekali sebenarnya mau tipe Exit, Dakar, GLS, GLX bentuknya juga sama seperti ini. Hanya yang menandakan di bagian emblemnya aja. Kalau ini yang tipe Exit, di situ ada tulisan Exit ya. Kalau Dakar tulisannya Dakar. Terus kalau dia yang tipe 4x4, di sini ada angka emblem 4x4 teman-teman. Kalau 4x2 nggak dikasih apa-apa. Terus di sini ada rear spoiler, sini ada washer drain, dan sini juga ada wiper ya. Dan kaca belakangnya itu udah ada defogger teman-teman, jadi lumayan lengkap ya. Terus lampunya itu yang saya suka, dia bentuknya itu masih slim, walaupun ini mobil tahun 2000-an ya, 2009 pertama kali keluar, tapi dia udah punya lampu yang bentuknya menyipit ya, seperti ini ya. Beda kalau Fortuner itu agak bulat sedikit. Dan menyipitnya itu langsung tembus ke arah samping seperti mobil era 2020-an sekarang ya. Dan bagian sini dia punya cover lagi ya. Di bawahnya ada handle untuk buka bagasi, dan ini ada kamera mundur. Di bawahnya lagi ada untuk plat nomor. Ini ada emblem Mitsubishi yang ukurannya lumayan kecil dibandingkan yang di depan. Terus di sini juga lampunya seperti ini. Turun lagi ya, ada emblem Pajero Sport. Dia ada lekukan seperti ini dan ada 2 layer gini. Tuh oke. Bagian bawahnya fendernya itu warna hitam ya, warna hitam dop dan gede sekali. Terus dia punya sensor parkir 4 titik, dan ini adalah mudguard bagian belakang. Di bawahnya lagi ada ban serep. Nah, untuk lampu bagian bawah, lampu mundur di bagian bawah sini ya. Terus ini juga berfungsi saat kita membuka bagasi, lampu bawahnya akan menyala. Dan semua lampunya itu halogen. Di sini ada cover knalpot ya. Nah, bentuknya gini aja sih, sebenarnya simpel aja, sama kayak di depan tadi, dia ngebulat seperti ini aja. Kita akan lihat bagasinya ya. Kita buka dulu. Bagasinya itu handle-nya di sini masih mekanikal. Nah, dia seperti ini ya. Ada tiang penyangga hidrolik. Lalu ini ada pegangan untuk tutup bagasi, ini penguncinya. Di sini ada pembatas karetnya. Dan bentuk bagasinya sebenarnya dibilang besar enggak juga, dibilang kecil juga enggak terlalu kecil ya. Sebenarnya dia lumayan gede, lumayan lebar, tapi hanya saja jok baris belakangnya ini disenderin maksimal ya. Jadi kalau kita tegakin dikit seperti ini, dia kelihatan lebih proper lah untuk bagasi, untuk koper. Tapi memang bagasinya ini lumayan tinggi ya, karena posisinya itu ditambah ini nih, ruang penyimpanan tertutup seperti ini untuk kunci roda dan lain-lain ya. Kalau dongkraknya itu di bagian sini. Terus di sini ada step lagi ya, plastik ya. Biasanya langsung bagasi ke bawah. Kalau nggak pakai ini, kemungkinan akan lebih dalam lagi ya bagasinya. Terus ukurannya itu segini ya, bagasinya segini. Terus kalau jarak dari sini kurang lebih 2 kilanan untuk ruang dalam bagasinya. Dan emang bagasinya ini termasuk yang sempit dibandingkan Toyota Fortuner ya. Kalau Fortuner itu bagasinya lumayan gede ya dibandingkan ini, tapi dia bisa rata lantai sih kalau ini dilipat, dan bisa di-extend sampai ke depan. Baris kedua juga bisa rata lantai. Kalau Fortuner kan dia di samping lipat kursinya. Nah, untuk sisi kanannya dia ada soket lighter ya, 12 volt. Bisa kalian tambahi juga colokan USB converter biar yang bagian belakang juga bisa ngecharge ya.
Terus di AC-nya itu kalau untuk yang generasi awal ada di belakang situ, ada 2 buah kisi AC, terus juga ada knob sampai 3 level ya. Untuk aktivinya itu ada di depan tadi. Dan memang mobil ini AC-nya itu unik ya. Sama kayak generasi Fortuner awal 2005 sampai 2008. AC-nya itu di bagian baris ketiga. Jadi baris kedua itu ikutan AC di baris pertama, teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka pintu depannya ya. Jadi ini kuncinya udah agak macet. Kita harus pakai kunci ya. Nah, oke teman-teman. Jadi inilah kondisi pintu depannya ya. Pintu depannya itu lumayan bisa dibuka lebar seperti ini. Jadi dia punya wood panel ya, wooden panel di bagian samping, dan masuknya juga enak karena dia lumayan lebar. Dan di sini simple ya, dia nggak punya apa-apa. Dia hanya punya power window aja. Dia nggak punya tombol door lock. Di sini hanya tombol untuk pengunci power window. Jadi di tahun itu sebenarnya mobil-mobil mewah harusnya udah punya ya. Dan untuk bagian soft touch di sini ya udah diganti. Ini bukan yang ori lagi. Kalau yang ori dia lebih lembut dari ini ya. Terus dia punya garis-garis jahitan, stitching di sini. Ini juga lebih lembut. Kalau ini agak berasa kasar ya. Door pocket ada, terus juga cup holder juga ada satu. Di sini ada lampu ya yang menyala saat dibuka pintunya. Di sini juga ada speaker di bagian depan. Untuk masuknya enak ya, dia punya footstep, ada 2 level, dan juga di sini nggak ada gagang pegangan lagi ya. Tapi nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Untuk bagian di sini dia punya tombol untuk spion ya. Jadi dia bisa retract, bisa auto retract, bisa mengarahkan juga kacanya mau ke kanan ke kiri dari bagian dalam ya. Dan bisa dilipat dengan tombol di sini, bisa juga dengan kunci ya. Dia akan lipat otomatis saat kalian keluar dan masuk ke dalam mobil. Nah, teman-teman, untuk bagian joknya di sini dia punya beberapa level ya. Yang pertama dia punya reclining sama sliding ya. Lalu dia punya tambahan lagi head adjuster. Nah, walaupun head adjusternya ini berasa sempit sekali kalau pintu ketutup ya. Jadi tangan itu kalau tangan kalian gede masuknya agak susah, teman-teman. Oke teman-teman, saya udah ada di dalam kemudi mobilnya ya. Jadi yang pertama sekali saya rasakan mobil ini view-nya itu ternyata nggak seluas yang saya kira ya. Jadi saya pikir di depan kacanya gede banget, ternyata ya biasa aja sebenarnya, sama aja, tapi lumayan lah, lumayan luas. Terus juga setirnya enak sih dipegang, setirnya enak dipegang. Dan yang paling asik itu ya, di sini banyak tombol-tombol AC yang sebenarnya masih analog, tapi dia punya fungsi yang lengkap, nanti saya jelasin. Kita mulai dulu di bagian setir depan ya. Setirnya dia punya audio steering suite, naik atas volume dan juga rubah channel, terus mode ya, itu aja. Di sebelah kanan dia kosong, nggak ada apa-apa, walaupun sebenarnya dia punya soket untuk cruise control. Jadi kalau kalian punya mobil ini, mungkin kalian bisa tambahin sendiri dengan membeli tombolnya dan diinstalasi ya, sama orang bengkel aja dia pasti ngerti. Terus bentuk setirnya itu palang 3 ya, kulit lumayan bagus, enak pegang, kulitnya enak juga. Terus di bagian sini dia punya wiper yang bisa diatur interval waktunya ya, jadi lumayan lengkap. Sebagian kanan dia punya saklar headlamp, juga terintegrasi dengan saklar fog lamp. Nah, ini adalah turbo timer tambahan, jadi buat mobil diesel itu biasanya udah pasang ini ya, udah dipasang ini untuk yang bekasnya. Karena turbo timer ini penting ya, untuk menjaga turbo dieselnya itu aman ya saat digunakan dalam perjalanan jarak jauh, dia nggak mati secara mendadak. Nah, teman-teman, di bagian kiri ya, jadi ini pak kokpit yang paling saya senengin sebenarnya. Saya senang banget lihat bagian sininya. Selain bentuk perpaduan panelnya sama warna silvernya yang menurut saya bagus ya, juga fitur-fitur yang ada di bagian AC-nya, teman-teman. Jadi di AC-nya itu bagian sebelah kiri ini ya, dia punya arah semburan yang lengkap dari atas ke kaki, ke badan ke kaki, terus juga ke front defogger, ke defogger aja. Terus juga bisa pencet tombolnya untuk nyalain bagian belakang ya, back defogger. Terus juga dia punya auto, fitur auto yang saya juga jarang pakai sebenarnya. Mungkin ini buat ngarahin semburannya ya, kemana diarahin. Dan sistemnya itu menurut saya cukup rumit ya, tapi bisa dibuat auto seperti ini ya. Terus juga di bagian bergeser ke kanan ini adalah blowernya, bisa diatur paling tinggi dan juga punya fitur auto, teman-teman. Lengkap ya, semuanya dua buah ini punya fitur auto. Jadi ini benar-benar climate control walaupun dia masih bentuknya bukan digital alias analog.
Geser lagi bagian kanan, dia ada punya suhu ya, dan suhunya pun mulai dari 20 kalau tulisan di sini, tapi bisa di-extend lagi ke bawah, ini mungkin 18 angkanya ya, dan sampai 30, dan 30 ke atasnya itu udah mulai masuk ke ranah heater ya, atau pemanas. Nah, terus juga dia punya semburan, arah semburan, maksud saya sirkulasi udara yang mau diambil dari luar atau mau diambil dari dalam. Di bagian bawah ini ada radio. Ini sebenarnya inilah ya head unitnya itu di bagian bawah. Di atasnya ini biasanya MID, tapi rata-rata pengguna Pajero Sport itu udah ganti dengan layar seperti ini ya. Ada yang malah lebih gede lagi. Untuk kisi-kisi AC-nya itu mudah ya, pengoperasiannya gini aja, ditarik ini bisa buka tutup, terus juga geser kanan kirinya di bagian sini. Dia punya hazard di bagian sini, terus juga bergeser ke bagian bawah. Ada tombol AC untuk mengaktifkan atau on-kan AC bagian belakang, teman-teman. Jadi di bagian belakang itu bisa kita matiin di sini ya. Ya, saran saya dihidupin aja walaupun nggak ada orang bagian belakang sesekali ya, karena takutnya aja kalau kata orang AC itu mampet ya salurannya karena sering mati bagian belakangnya. Terus juga ada sensor parkir yang bisa diaktif dan nonaktifkan di bagian sini. Ini juga ada soket lighter yang bisa di-adjust dengan konverter USB. Di bagian bawah dia punya tempat penyimpanan tertutup ya untuk koin ataupun uang. Sampai sini ini transmisinya, ini ada juga tempat penyimpanan terbuka. Transmisinya keren ya, dia sudah Triptonic. Walaupun tipe Exit dikasih Triptonic. Yang untuk tipe Dakar dia punya pedal shift di sini, lebih keren lagi. Nah, ini ada penyimpanan terbuka lagi ya. Terus juga di sini ada 2 buah cup holder yang ukurannya itu kecil sekali. Untuk handbrake-nya dia masih mechanical dan dia punya armrest di sini yang kecil sebenarnya, tapi ukurannya dua level ya. Jadi punya level 1 bisa untuk koin. Kalau handphone zaman sekarang kayaknya nggak muat ya. Terus lagi di sini ada tombol lagi untuk buka glove box bagian bawah, dan glove box-nya ini gede sekali, dalam sekali. Dia punya juga aux di bagian dalam. Nah, untuk ke atas ya, di atas dia punya kaca untuk memantau bagian belakang. Sudah ada NPU manual. Dia bagian atas plafon dia punya lampu, 3 buah lampu baca yang pencet-pencetan gini. Kalau di tengah dia geser-geseran ya. Nah, individual lampu baca ya untuk kanan dan kiri, dan tengah juga punya. Sama dia punya untuk penyimpanan kacamata, yang ini berguna sekali ya. Oke, kalau untuk yang tipe Exit belum ada sunroof ya. Tipe Dakar udah ada sunroof. Sun visor-nya dia punya kaca di kedua buah sisi. Dan sudah mulai reot bunyinya. Ini cukup diminyain aja, mungkin akan hilang ya. Nanti kita bertahap beres-beresin mobil-mobil ini. Untuk jok bagian penumpang dia nggak ada head adjuster ya, jadi dia cuma punya sliding sama reclining aja. Terus juga dia punya penyimpanan tertutup di sini yang lumayan gede dan bisa dikunci nih, khas mobil lama ya, kayak Panther. Panther itu bisa dikunci juga. Airbagnya 2 buah di bagian depan sisi pengemudi di setir, sama di bagian dashboard sisi penumpang. Oke teman-teman, untuk bagian depan sepertinya itu aja ya. Untuk bagian speedometer ya, dia hanya punya tampilan konsumsi, bukan konsumsi, maksud saya tampilan jarum untuk indikator bahan bakar sama indikator suhu. Di bagian tengah dia punya speedometer dan juga ada trip ya, odo trip yang analog bentuknya, karena memang fitur lengkapnya sebenarnya di MID, tapi yang ini saya nggak dapat lagi, udah nggak tahu kemana MID-nya. Terus bagian kiri ada RPM-nya ya. Oke, untuk handle dia chrome ya, handle bagian buka pintu. Kita ke bagian jok baris kedua, yuk. Nah, jok baris keduanya ini sebenarnya luas ya. Ini cukup untuk tinggi 170 cm, tapi bisa di-extend lagi ke belakang. Nah, ini kemarin saya pakai sekeluarga 3 baris, jadi di bagian belakang itu lumayan lega ya. Biar pas saja, biar sama-sama enak. Jadi ini kita agak majuin. Tapi kalau cuma kepake 5 orang ya, di bagian belakang bisa dimundurin lagi dan berasa lega banget. Terus dia punya armrest dan juga 2 buah cup holder yang lagi-lagi kecil ya. Kecil ini, kalau buat air mineral botol cukup lah, tapi kalau buat cangkir kopi kecil ya masih masuk. Dan sayangnya cangkir saya di rumah itu nggak ada yang masuk di sini, gede-gede semua. Dan ini punya ini set back pocket, dan memang ini udah diganti ya, udah di retrim semua. Aslinya warnanya itu beige sama campuran kulit asli dan juga kulit sintetis. Bagian bawah atasnya itu kosong aja. Di sini ada lampu baca ya, lampu kabin bagian tengah. Dan ya bentuknya kayak gini aja deh, nggak ada yang lain. Nah, kita akan lihat baris ketiganya ya. Nah, untuk lipat baris ketiganya itu di sini ya, kita tarik ini, dia akan lipat one cut stumble.
Nah kayak gini. Oke, kita masukin dikit videonya. Ini saya langsung aja live ya bagian sini karena nggak muat masuk ke dalam, masih banyak barang. Terus juga lumayan ribet nih, lumayan gelap. Nih, itu ada properti barang-barang saya ya. Tapi kalian bisa lihat lah di situ bagian situ kanan dan kirinya itu antara jok tengah dengan jok belakang itu legah banget. Dan di situ kalau lihat slidingnya itu masih banyak ya, space-nya masih banyak. Jadi bisa dimundurin lagi kalau jok bagian belakang nggak kepake. Dan jok bagian belakang itu bentuknya agak rendah ya. Jadi dia kalau duduk itu pahanya kurang tersangga, jadi agak jongkok emang, tapi tetap nyaman sih, menurut saya masih nyaman karena ruang kaki masih oke, ruang kepala masih oke, untuk tinggi 175 cm masih oke sih. Nah, dia punya AC tuh bagian belakang. Jadi bagian belakang itu lebih adem mungkin ya dari bagian tengah. AC-nya langsung di samping kayak gitu, punya cup holder juga dan punya soket lighter juga yang bisa ditambahkan USB adapter. Mesinnya menggunakan kode 4D56 ya, dengan transmisi otomatis 4 percepatan, penggerak roda belakang, serta tenaganya 136 horsepower dan torsinya 324 Nm. Oke teman-teman ya, jadi itu review saya ya, review yang menurut saya cukup lengkap, tapi nggak tahu bagi kalian ya apakah sudah lengkap semua, dan mudah-mudahan sudah ya, karena memang mobil ini ya banyak sebenarnya udah nge-review, tapi ya kebetulan saya belum review, jadi saya mau review sendiri dengan kondisi yang standar, hanya peleknya aja yang memang udah diganti, tapi selebihnya standar ya buat subscriber saya ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa ya share kalau video ini bermanfaat, dan buat yang baru datang di sini ya, silahkan kalian subscribe karena subscribe itu gratis, dan di sini saya bagi tips informasi seputar mobil Pajero Sport Exit ini, mulai dari saya pakai sampai nanti seterusnya trouble, treatment dan lain-lain ya, hal-hal informasi tentang otomotif saya bagikan ke kalian. Terima kasih sudah menyimak video saya.